Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Fini Sarba, di sini saya sebagai moderator. Nama saya Ahmad sebagai pembaca materi. Nama saya Safina Afilia sebagai pembaca materi. Nama saya Billy Setiawan sebagai pembaca materi. Nama saya Muhammad Iriswadi sebagai pembaca materi. Di marketplace. Marketplace adalah platform yang menyediakan tempat bagi para penjual untuk berjualan dengan menjual barang atau menjual produknya, juga mewadahi para pembeli agar bisa membeli produk-produk yang mereka perlukan. Setelah itu, mereka juga bisa melakukan promosi melalui media sosial. Keuntungan yang didapatkan pihak marketplace berasal dari komisi yang harus dibayarkan oleh para penjual yang berjualan di marketplace tersebut. Platform dalam marketplace adalah pasar dalam bentuk aplikasi atau website dengan fasilitas berupa pengelolaan website sampai metode pembayaran oleh perusahaan yang menyediakannya. Evolusi di marketplace: commodity exchange, value add service, knowledge network, valuators network. Oke, selanjutnya komponen di marketplace. Berikut komponennya: customer, konsumen, seller, penjual, barang berupa fisik atau digital, front end, terus mitra bisnis, intermediaries, dukungan pelayanan, support service, infrastruktur, back end. Oke, selanjutnya tipe e-marketplace. Yang pertama, private e-marketplace, berupa pasar online tertutup di mana salah satu pihak, penjual atau pembeli, menentukan siapa pihak yang bertransaksi dengannya. Sistemnya one to many. Dalam private e-marketplace ada dua macam metode. Yang pertama, sell side e-marketplace. Yang kedua, buy side e-marketplace. Yang kedua, tipenya public e-marketplace, berupa pasar online terbuka dengan banyak penjual dan pembeli, dalam kurung money to money. Yang ketiga, konsortia, sebuah e-marketplace yang memiliki sedikit pembeli dan banyak penjual, di mana pembeli memiliki kendali dalam mengontrol transaksi serta harga yang ada dalam marketplace. Selanjutnya ada supply chain management. Supply chain management adalah pengelolaan alur barang atau jasa yang mencakup semua proses, termasuk perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Proses ini juga meliputi upaya menyederhanakan penawaran supply agar pengalaman klien meningkat sehingga bisnis memiliki daya saing di pasar. Prosesnya meliputi belanja bahan baku produk, aktivitas produksi, dan juga pendistribusian produk kepada pelanggan. Semua dilakukan dengan cara yang paling efektif serta efisien, baik dari segi waktu, tenaga, terutama biaya. Selanjutnya, dengan kata lain, supply chain management merupakan bagian dari upaya pemasok dalam mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang sangat efisien serta ekonomis. Adapun tujuan supply chain management atau yang disingkat SCM yang utama yaitu mengelola sekaligus mengkoordinasikan antara supply dan demand dengan cara efektif. Harapannya dengan begitu maka akan lebih mudah mengatasi setiap kendala yang ada pada proses supply chain management. Selanjutnya ada 6 poin dari komponen-komponen supply chain. Yang pertama ada proses perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga proses produksi, yang keempat manajemen gudang, yang kelima pengiriman atau distribusi, yang keenam retur barang. Selanjutnya ada 3 type of supply chain. Yang pertama, upstream supply chain, memosisikan perusahaan manufaktur sebagai penghubung atau penyalur kepada konsumen atau reseller yang memasarkan produk. Jadi, proses pengadaan produk perusahaan merupakan aktivitas utama di bagian upstream ini. Yang kedua, internal supply chain, proses input bahan mentah ke gudang yang selanjutnya diubah menjadi bahan dasar, lalu bahan dasar tersebut disalurkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan untuk bisa menghasilkan output produksi yang berkualitas. Untuk aktivitas utamanya terdiri atas manajemen produksi, fabrikasi, serta pengendalian persediaan produk yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga ada downstream supply chain,
Dalam bagian ini, manajemen rantai supply melakukan kegiatan yang terdiri atas semua aktivitas pemasaran produk perusahaan, termasuk pengiriman produk ke pelanggan atau ke konsumen. Aktivitas utamanya berupa pengaturan arah distribusi, sistematika pergudangan, transportasi, dan aktivitas akhir pelayanan pengiriman produk. Jenis-jenis pasar e-commerce. Yang pertama ada business to business, B2B, business to consumer, B2C, consumer to consumer, C2C, consumer to business, C2B, business to administration, B2A, consumer to administration, C2A, dan online to offline. Selanjutnya akan dibuka satu sesi pertanyaan sebanyak 3 penanya. Yang sudah siap bertanya silakan tulis di grup dan sebutin nama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Bintang, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, seperti apa contoh real pada B2A, Business to Administration? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanya 2. Perkenalkan, nama Putri Talia, izin bertanya, jelaskan secara singkat yang ada di evaluasi market. Yang selanjutnya penanya ketiga. Saya izin bertanya, nama saya Muhammad Ibnu Somad, perwakilan kelompok 2. Izin bertanya, jelaskan secara singkat komponen-komponen e-marketplace. Dah, terima kasih. Oke, saya ketiga pertanyaan dari Daun Bintang. Pertanyaannya, seperti apa contoh real pada B2B atau business to administration? Contohnya yang menerapkan B2B adalah www.pajak.go.id, www.alliance.com, dan www.bpjs.com. Di sana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung dari pihak administrasi publik. Izin menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya itu, jelaskan secara singkat yang ada di evolusi marketplace. Ada 4, yaitu yang pertama commodity exchange. Awal terbentuknya sebuah e-marketplace adalah di mana terdapat berbagai pihak atau entiti yang memiliki tujuan utama dalam berdagang. Sifat komoditas yang paling cocok diperdagangkan dalam e-marketplace adalah produk atau jasa. Yang kedua ada value and service. Evolusi selanjutnya dari e-marketplace adalah akan terbentuknya sebuah tempat di mana terciptanya sebuah bentuk penawaran baru terhadap metode jual beli yang sudah ada di suatu pasar konvensional. Yang ketiga ada knowledge network. Evolusi ketiga dari marketplace adalah sebuah perkumpulan yang berbasiskan pengetahuan. Dalam hal ini, hal yang menjadi titiknya adalah sumber daya manusia dengan kompetensi dan keahlian yang beragam. Interaksi antara perusahaan dengan mitra bisnis, stakeholder yang berkepentingan, dan konsumen merupakan tidak hanya merupakan sebuah komunikasi pasif belaka, namun di dalamnya terkandung aspek-aspek pengetahuan yang secara sadar atau tidak saling dipertukarkan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada value trust network. Evolusi terakhir dari marketplace adalah value trust network. Evolusi terakhir dari marketplace ini merujuk pada sebuah jaringan yang merupakan bertemunya berbagai individu, komunitas, institusi, perusahaan, bisnis, pemerintah, negara, dan entiti lainnya. Baik, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Muhammad Ibnu Somad. Jelaskan komponen-komponen di marketplace. Yang pertama itu ada konsumen. Di sini contohnya seluruh pengguna internet atau pembeli potensial, yang dimana pembeli mencari perbandingan harga atau barang dengan persenan organisasi
atas 85% atau lebih dari 85%. Yang kedua, seller atau penjual, yaitu jutaan orang yang terdaftar di website untuk mempromosikan dan menawarkan berbagai variasi barang. Setiap hari terdapat penawaran produk dan jasa baru yang dimana penjual bisa menjual langsung dari website mereka atau dari marketplace. Yang ketiga, ada barang berupa fisik atau digital. Di sini contohnya ada produk, jasa, atau produk digital yang dapat diperjualbelikan. Ada front end, bagian proses di bisnis di mana penjual dan pelanggan saling berinteraksi, termasuk portal penjual, katalog elektronik, keranjang belanja, mesin pencari, dan gateway pembayaran. Ada mitra bisnis, terdapat beberapa tipe seperti pengiriman yang berkolaborasi melalui internet dan partner lain yang biasanya berkaitan dengan supply chain. Ada dukungan pelayanan atau support service, termasuk jasa pendukung, yaitu dimulai dari pemesan sertifikat, jaminan orang ketiga, sampai penyedia layanan. Infrastruktur berupa jaringan elektronik, hardware, software, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada back end, yaitu kegiatan yang mendukung pemenuhan pesanan secara online, manajemen persediaan, pembelian dari pemasok, proses pembayaran, kemasan, dan pengiriman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.